Yakin ya, atau ke Ibu Ai. Nah, di sini juga akan muncul. Oh, hanya khusus ke Ibu Ai saja. Itu bedanya antara private dan secara ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Seperti ini Pak Bu, jadi materi saya. Nah, ini share konten yang tadi saya katakan. Jadi kita mengklik tombol share konten. Nah, berikutnya juga di sini Bapak Ibu, rekan-rekan, ya, kita bisa melihat di share kepada peserta dalam satu meeting tersebut. Nah, di atasnya di sini ada tool-tool yang juga bisa dimanfaatkan ketika ini kita sedang melakukan sharing ya. Nah, di sini nanti kita akan bisa melakukan yang namanya stop sharing, yang diberikan sharing kepada teman-teman yang lain. Nah, jadi ini akan hilang dan kembali ke bawah seperti yang ini. Yang berikutnya di sini ada pause, ada share, sign, ya, dan sebagainya. Termasuk video partisipan siapa saja orang-orang yang ada dalam kita. Yang berikutnya adalah sound, dan yang lainnya ini bisa dibuka ya. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana menggunakan aplikasi Webex di Android. Jadi ketika ada yang pakai laptop, dan ada juga yang pakai phone, Android atau phone lainnya. Nah, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, ketika kita akan menggunakan fasilitas Webex di Android, yang pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke Play Store ya, atau Google Play, itu bisa. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung mengetikkan info Webex. Nah, Webex cari saja, nanti akan muncul. Setelah itu muncul, silakan diunduh atau ditonton oleh Bapak Ibu. Setelah selesai, silakan langsung diinstal. Nah, itu pun sebagai cara yang praktis bisa dilakukan untuk di Android kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, rekan-rekan, nanti akan muncul yang namanya atau tampilan seperti ini, Webex ini. Ibu ketika sudah diinstal di Android kita, maka akan muncul seperti ini. Nah, ketika kita ingin menjadi bergabung kepada suatu meeting, tinggal kita yang selanjutnya nanti akan muncul lagi tampilan seperti ini. Dengan Webex ini untuk merekam audio, nah itu pun di kelas atau di. Nah, yang selanjutnya join meeting, Bapak Ibu, kalau kita sudah mempunyai, tinggal dimasukkan saja join meeting atau link. Linknya itu terdiri dari 9 angka. Nah, setelah itu baru diklik join ya. Nah, itu Bapak Ibu masukkan number, lalu kita klik join. Itu langkah-langkahnya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, rekan-rekan, misalkan join meetingnya 572 951 dan 019. Baru setelah kita klikkan join meeting, baru kita join. Nah, selanjutnya misal kita masuk ke kegiatan meeting yang dikelola oleh Jurnal Representasi Jawa Barat ketika join oleh kita ya, karena di sana sudah siap ready to join, sudah siap bergabung. Nah, setelah itu Bapak Ibu juga nanti akan ketemu dengan yang namanya tampilan seperti ini. Itu alamat address. Berbeda ketika tampilannya dengan komputer ataupun Android ya, yang sangat kecil itu ada
tampil di dalam. Nah, selanjutnya juga di sini ada beberapa lagi tampilan yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu, tampilan. Misalnya change audio connection. Nah, di sini ada fitur, ada speaker nih, record card, Wi-Fi, share content, dan sebagainya. Service apa, calling, audio remote, info, dan setting. Nah, nanti bisa kita coba oleh kita masing-masing dalam Android-nya. Nah, ini juga ada lagi share konten ya. Itu kita kayak kan. Tapi biasanya untuk presenter diupayakan top untuk lebih maksimal hasilnya. Nah, ini yang selanjutnya juga tampilannya akan seperti ini. Klik ibu melakukan. Nah, itu barangkali materi yang cukup singkat, Bapak Ibu dan rekan-rekan, sehubungan dengan waktu yang sangat terbatas sekali. Mudah-mudahan dari paparan materi webback dalam video conference ini khusus bagi peserta saja. Mudah-mudahan tidak puas dan mudah-mudahan jadi penasaran untuk terus digali dan yang terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Silakan Bu Ai. Terima kasih kepada Pak Dede yang telah menyampaikan materinya dengan begitu detail. Mohon maaf Bapak Ibu apabila sinyal yang kurang mendukung, namun dengan PPT sangat begitu detail sekali. Nah, untuk selanjutnya, barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya dari materi yang telah dijelaskan. Bapak Ibu bisa klik raise hand secara langsung ataupun dapat mengajukan pertanyaan melalui chat pada kolom komentar. Sejauh ini belum ada yang mengajukan pertanyaan. Baik Pak Dede, kita sharing saja. Bagaimana pengalaman Bapak sudah berapa kali menggunakan Webex? Kemudian di tempat kerja Bapak sendiri, apakah ini sudah dilaksanakan belum? Ya, baik. Terima kasih Bu Ai dan juga Bapak Ibu serta rekan-rekan yang berbahagia. Memang keterkaitan penggunaan aplikasi Webex ini untuk saya sendiri itu digunakan ketika terjadi pandemi COVID-19 atau wabah virus corona ini. Hal ini dilakukan sehubungan dengan adanya tugas sebagai pendidik atau pengajar untuk memberikan pembelajaran jarak jauh. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih tetap berjalan efektif untuk memberikan materi pembelajaran kepada para peserta didik yang memang dirasakan hasilnya juga cukup bagus. Itu dari sisi benefitnya, tetapi dari sisi atau dari aspek kelemahannya juga banyak. Salah satunya berkaitan dengan masalah sinyal dan sebagainya, ini menjadi kendala yang Nah, untuk di tempat kami sendiri penggunaan Cisco Webex ini juga digunakan terutama dalam mengadakan meeting atau rapat dinas dan juga menggunakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya manusia. Tentu saja membahas tentang segala sesuatu terutama berkaitan dengan kegiatan di sekolah atau di lembaga pendidikan lainnya. Itu Bu. Nah, tetapi tentu kami juga di sini bukan hanya satu aplikasi saja yang digunakan, ada lain sebagainya, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Bagaimana tadi sampaikan oleh moderator Bu Ani, banyak aplikasi itu tergantung kebutuhan. Tapi yang dirasakan aplikasi web itu sangat dalam pelaksanaan penyampaian informasi, jalan, pembelajaran, sebagainya. Itu yang saya rasakan Bu dengan adanya aplikasi.
mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan Bu. Saya juga sama Pak, dengan Webex ini banyak pengalamannya di perkuliahan yang saya lakukan dengan rekan-rekan juga menggunakan Webex. Yang kita butuhkan yang paling utama itu sinyal ya Pak. Gimana Pak Nur, udah ada yang mau bertanya? Ini udah ada yang raise hand belum? Belum Bu, nggak ada. Saya Bu. Sambil Bu, menunggu yang mau bertanya, saya ingin mengucapkan selamat bergabung kepada PJ Wilayah Bapak Alam Bahtiar, dan saya mengharapkan sekali Bapak Alam bisa menyampaikan tanggapannya atau sedikit memberikan penjelasan mengenai Webex ini, kenapa PCT Batch 6 Jabar ini menggunakan aplikasi Webex. Pada Pak Nur, presenternya bisa dialihkan kepada Pak Alam. Udah Bu. Terus yang sumping Pak Alam, PJ wilayah 12. Pak Alam satu nuhun Pak Wan Juang, Pak Wan Sarwana, Pak Wan Kardinan, Pak Dukri. Ya, terus nuhun Pak Dede, oke Bu kesempatan anak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah salah satu pelatihan yang sedang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh PTD Tikomdik yang dikerjasamakan atau bekerjasama dengan Seamolek atau dengan di bawah unitnya itu Seakis ya gitu, Sikis. Nah, di antara materi pelatihan yang diselenggarakan oleh materi-materi pelatihan yang dilaksanakan di virtual coordinator training ini adalah yaitu bagaimana peserta bisa mengelola Vicon atau video conference ataupun mengelola seminar online gitu ya. Bagaimana bisa melakukan pertemuan tanpa tatap muka ya, melalui aplikasi video conference, yaitu salah satunya yang dipilih ini adalah Webex. Kenapa Webex yang dipilih? Saya kira sudah cukup banyak tadi penjelasannya dari Pak Dede. Selain dari sisi keamanan, juga jumlah durasinya, fitur-fiturnya juga lebih menarik. Itu mungkin tambahan dari saya. Jadi ini adalah salah satu skill yang harus dikuasai oleh seorang virtual coordinator, itu adalah bagaimana mengelola video conference ataupun pertemuan tanpa tatap muka gitu, tidak berada dalam satu lokasi yang sama, yaitu melalui aplikasi Webex. Ini diantara selain skill-skill yang lain yang disampaikan ataupun diajarkan dilaksanakan di PCT Batch 6 ini. Itu mungkin Pak tambahannya. Terima kasih Pak Dede, Bu Aim. Sama-sama Pak Alam, wilayah 12. Terima kasih kepada PJ Wilayah Pak Alam Bahtiar yang telah memberikan sedikit penjelasan. Mudah-mudahan ini bisa menambah informasi dan wawasan bagi kita semua. Maaf Pak Nur, ini waktunya masih ada tidak? Ini sudah habis Bu, lebih 6 menit. Waktunya sudah habis. Baiklah, berhubung waktu sudah habis, maka untuk terakhir kali saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah bergabung di room kami. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita dapat bermanfaat, kemudian dapat diimplementasikan dalam kegiatan kita sehari-hari. Kemudian sebelum diakhiri, saya persilakan kepada narasumber untuk menyampaikan statement closing-nya. Pak Dede, halo. Terima kasih. Pak Dede. Ya, Pak Nur. Ya, ada yang bertanya nih.
Pak Zikri Oh, ada yang Rahmatillah. Silakan. Ya, Pak Zikri Ya. Rahmatillah bertanya. Oh iya, iya, iya. Mohon Ya. maaf izin Ini mengajukan pertanyaan. ada yang bertanya ya, Pak Dikri Rahmatillah. Ini pertanyaannya, Assalamualaikum, mohon maaf, izin mengajukan pertanyaan. Beberapa minggu ke belakang beredar kabar bahwa aplikasi serupa Webex, aplikasi serupa untuk melaksanakan meeting jarak jauh, keamanannya diragukan. Banyak akun yang dihack. Nah, apakah keamanan Webex ini terjamin? Tidak seperti aplikasi yang serupa. Silakan Pak Dede untuk menanggapi dan menjawab pertanyaan dari Pak Dikri. Baik, terima kasih Pak Dikri ya yang sudah menyampaikan pertanyaan. Memang betul di beberapa minggu yang lalu kita kenal aplikasi Zoom ya, itu yang dihack oleh hacker sehingga data-data yang seharusnya itu bisa dirahasiakan ini terbuka dan bahkan bisa bisa dilihat oleh masyarakat di salah satu situs ya, saya lupa, itu memang beredar mengalami kebocoran-kebocoran. Kenapa? Karena memang ada berbagai faktor. Faktor yang pertama biasanya human error itu dari pihak internal sendiri yang tidak bisa mengantisipasi daripada hal-hal seperti itu akan terjadi. Yang kedua dari pihak eksternal. Banyak sekarang orang atau oknum-oknum yang melakukan tindakan-tindakan yang dikatakan sebagai cybercrime. Nah, ini juga merupakan tantangan buat kita. Itu yang sekarang beredar di 2 minggu belakang. Tetapi alhamdulillah, selama saya menggunakan Zoom, selama saya menggunakan Webex ini belum pernah terdengar sampai sekarang itu ada data-data atau informasi baik berdasarkan informasi dari pihak manapun yang diselenggarakan oleh pihak manapun terkait pendidikan, meeting atau data-data rahasia lainnya itu tersebar luas di dunia maya atau di masyarakat atau di para pengguna internet ya. Itu belum terdengar. Oleh karena itu tentu kita sangat berharap tidak akan sampai terjadi khusus yang menggunakan satu para pengguna, para penyelenggara juga mengutamakan tentang etika, bagaimana etika di dalam melakukan penggunaan aplikasi. Yang kedua adalah etika di dalam menyebar informasi, data ataupun hal-hal lainnya yang memang tidak disampaikan kepada pihak luar. Nah, termasuk juga berkaitan dengan kebijakan-kebijakan tentang pendidikan ataupun yang lainnya. Insya Allah Webex ini keamanannya bisa terjaga ya, dan sampai sekarang belum pernah terdengar tentang penggunaan IT sendiri. Nah, di contoh di tempat saya kerjaan pernah melakukan menggunakan fasilitas Zoom, tetapi saat ini tidak lagi digunakan dan hampir banyak di lembaga yang lain pun tidak digunakan. Kenapa? Karena memang kejadian berapa banyak kerugian informasi yang sudah di yang sudah diretas ya dari hal-hal